Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Oke, jika sesuai dengan portal, kita online sampai pertemuan ke-7, 8 dan sampai dengan 16 baru tatap muka. Jadi ada 3 kali lagi setelah pertemuan ini untuk online-nya. Baik, gimana untuk kelompoknya? Apakah sudah ditentukan atau masih belum? Ini masih 10 orang yang masuk. Gimana? Apakah sudah ada terbentuk kelompoknya atau sudah dimulai nih apa tema yang mau dibuat untuk tugasnya? Halo, mana nih orangnya semua? Ya, bagi yang belum ya nanti silakan untuk diselesaikan tugasnya kemarin kesepakatan kita sudah ada di pertemuan ke-10 langsung persentasenya. Baik, kita lanjutkan untuk materi pertemuan kita pada hari ini. Sesuai dengan portal,
sejarah daripada pemerintahan daerah atau bisa kita katakan sebagai sejarah daripada otonomi daerah di Indonesia. Nah, pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana otonomi itu diberikan kepada daerah untuk tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan daripada masyarakat lokal, kemudian untuk menggali kreativitas yang ada di tengah-tengah masyarakat daerah tersebut, mana yang berpotensi akan menimbulkan suatu konflik ataupun perselisihan apabila tidak dilakukan suatu peraturan, kan gitu. Atau bagaimana masyarakat tersebut ingin daerahnya berkembang daripada daerah lain yang ada di Indonesia. Nah, maka diberikanlah hak otonomi kepada daerah-daerah untuk mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Ya kan, dikecualikan apabila undang-undang mengatakan lain, urusan tersebut merupakan urusan pemerintahan pusat. Nah, bagaimana pemberian otonomi di daerah, baik sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan? Nah, kita bisa lihat bagaimana sejarah otonomi pada masa Hindia Belanda. Sebagaimana diketahui dalam sejarah Indonesia sebelum dijajah Belanda, di Jawa berlangsung masa pemerintahan Kerajaan Mataram dan berdasarkan sumber-sumber Jawa yang terpenting adalah berkenaan dengan masa hidup Senopati dalam hal ini Babat Tani Jawi, terutama intisari prosa dan urayanya dalam Babat Mensma. Nah, pada masa pemerintahan Mataram sudah dikenal pekerjaan dalam suatu daerah disebut bupati, tapi dengan nama jabatan Tumenggung. Yang kemudian masa Hindia Belanda bupati diresmikan sebagai nama jabatan pemimpin kabupaten. Dalam sejarah Indonesia pada masa tahun 2000 tahun yang lalu telah berlangsung masa pemerintahan kerajaan yang berkuasa meliputi seluruh Indonesia dan menjadi awal lahirnya idealisme kesatuan dalam wilayah pemerintahan kerajaan waktu itu. Ada kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Sumatera dengan masa kekuasaan sekitar 1000 tahun sejak tahun 392. Kemudian ada negara kerajaan Majapahit yang berdaulat sekitar 232 tahun sejak 1293 sampai 1525. Dan setelah itu bangsa Indonesia dikuasai oleh VOC. Nah, kalau kita lihat sejarah sebelum Indonesia ini lahir, nah dulu Indonesia ini namanya adalah Nusantara. Sebelum masuknya Belanda, negara Indonesia ini merupakan kerajaan. Jadi ibaratkan negara-negara kecil yang dipimpin oleh raja. Ada sultan, ada tumenggung tadi dan sebagainya. Jadi mereka mengatur daerahnya sendiri gitu ya. Tidak ada dulu namanya pemerintah pusat. Jadi masih terpecah-pecah dari Sabang sampai Merauke. Nah, peradaban kalau kita lihat juga pada masa
sebelum penjajahan masuk atau VOC sudah mengenal sistem pemerintahan, terutama dalam hukum dagang, kemudian hukum perkawinan. Nah, jadi ada aturan yang sudah lahir berdasarkan kebiasaan daripada masyarakatnya. Dan kita sudah sama-sama memahami bahwa sumber hukum di Indonesia secara tidak tertulis kita akuin ada namanya kebiasaan. Nah, kebiasaan ini ketika dilakukan secara terus-menerus, maka akan menghasilkan sebuah budaya. Nah, budaya inilah cikal bakal sebuah hukum, yaitu hukum adat. Nah, jadi bagaimana interaksi antara kelompok masyarakat dalam wilayah tadi terjadi untuk menciptakan satu tatanan kehidupan yang aman, kan gitu. Ataupun untuk mencapai suatu kesejahteraan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, pada masa pemerintah Hindia Belanda, di negara Belanda diberi kekuasaan untuk mengatur urusan-urusan di wilayah Hindia Belanda. Nah, tetapi badan ini belum juga memikirkan untuk mengadakan pembahasan susunan pemerintahan atau desentralisasi semacam undang-undang bagi Hindia Belanda. Jadi yang disebut dengan Reglement atau RR yang di dalamnya terlihat sistem sentralistis. Namun terdapat ketentuan pokok dari pemerintahan dalam negeri Hindia Belanda menyebutkan kabupaten-kabupaten di Jawa dan Madura jika dipandang perlu oleh gubernur jenderal dibagi dalam distrik-distrik. Nah, hal ini menunjukkan dan membuktikan adanya struktur pemerintahan Indonesia yang asli yang sebelum kedatangan Belanda. Nah, ketentuan RR kemudian diganti dengan Indische atau IS dengan ketentuan yang sama dengan mengadakan perubahan walaupun tambahan yang menjadi landasan adanya desentralisasi. Kemudian setelah adanya penggeseran dari paradigma pemerintahan sentralisasi ke desentralisasi, seluruh wilayah Hindia Belanda dibagi dalam lingkungan kerja yang disebut wilayah. Nah, jadi ketika VOC ini ibaratkan perusahaan milik pemerintah Hindia Belanda yang tujuannya adalah berkeliling dunia untuk mencari sumber daya alam. Karena ketika sampailah ke Indonesia, nah, dilihat ternyata Indonesia ini sudah memiliki pemerintahan, ya kan? Karena adanya raja-raja atau sultan-sultan yang mengatur wilayahnya. Nah, awalnya VOC ini menjalin kerjasama
dengan para pemangku kekuasaan di Nusantara ataupun Indonesia. Ada yang dengan sistem, sewa ataupun hak pakai. Nah, namun ya dirasa VOC ini tidak bisa dieksploitasi secara besar-besaran, maka VOC meminta bantuan kepada pemerintah Belanda untuk mengawal, ya kan, lahan-lahan ini supaya mendapatkan keuntungan yang lebih besar ke pemerintah Belanda daripada, kerajaan tersebut. Maka turunlah pemerintah Belanda membantu VOC untuk, ya kan, memeta-metakan ataupun mengkotak-kotakkan kekuatan daripada, kerajaan yang ada di Indonesia. Maka raja tidak lagi memiliki kekuatan seperti semula, kan gitu. Jadi semuanya sistem sentralistis. Jadi dikontrol dan diatur oleh pemerintah Belanda. Nah, ini bisa kita lihat adanya diberlakukannya Undang-Undang Penyesuaian Pemerintahan yang berupa suatu undang-undang yang bermaksud menyesuaikan pemerintah wilayah dengan berlakunya Undang-Undang Desentralisasi. Dengan tujuan adalah untuk membentuk dewan lokal yang mempunyai otonomi. Kemudian dibentuklah provinsi, kabupaten, dan kota madya dari Jawa dan Madura yang dibagi dalam 3 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dan 2 gabernemen terdiri dari Surakarta dan Yogyakarta. Mengenai penyelenggaraan sistem desentralisasi pada masa pemerintah Hindia Belanda dilaksanakan pada tahun 1905. Nah, jadi pada masa itu diselenggarakanlah sistem, desentralisasi untuk memudahkan pemerintah pusat dalam mengawal atau mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Nah, pada tahun 1938 terdapat 3 wilayah gabernemen, yaitu yang pertama Sumatera, Kalimantan, dan Timur Besar. Tiap gabernemen dikepalai oleh seorang gubernur yang bertugas melaksanakan urusan pemerintah Hindia Belanda, dan departemen-departemen gubernur melaksanakan pengawasan atas pemerintah otonomi dan swapraja. Lewiston lama tetap pengawasan wilayah administratif. Nah, jadi pada tahun 1905 lah, dikenal adanya otonomi daerah. Jadi untuk memudahkan, kontrol daripada kegiatan yang ada di daerah tersebut. Maka dibuatlah pemerintah daerah, kalau sekarang daerah provinsi kan gitu, ataupun kabupaten dan kota.
Nah, di sinilah hilang sudah sistem pemerintahan, eee, monarki di Indonesia. Nah, monarki secara lokal, karena apa, sudah ada dewan lokal yang mempunyai hak otonomi atau mengurus urusan daripada pemerintahannya tanpa campur tangan dari, pemerintah di atasnya. Nah, sedangkan pada daerah Kotamadya ataupun kabupaten, jenis pemerintahan yang merupakan daerah otonomi di luar Jawa dan Madura langsung diperintah oleh government. Secara ketatanegaraan berada pada tahap atau tataran antara provinsi dan kabupaten yang mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Berdasarkan uraian tersebut, mengenai sistem pemerintahan Indonesia masa penjajahan Belanda dengan corak sentralistik, sehingga semua urusan pusat Hindia Belanda kepada gubernur jenderal. Kemudian mulai ada desentralisasi terbatas yang mulanya diawali dengan adanya desentralisasi urusan terbatas yang bersifat lokal, yaitu dengan pembentukan wilayah administratif, keresidenan kabupaten dan kota Jawa serta satuan wilayah dan masyarakat di luar Jawa. Jadi demikian juga di daerah, kabupaten kota, nah dipimpin juga oleh, government ataupun gubernur jenderal untuk mengatur daripada urusan administratif pemerintah di kabupaten kota. Nah, ini memang materi kita pada hari ini agak fokus dia mendongeng ataupun mengenal sejarah masa lalu daripada, pemerintahan daerah kita. Nah, jadi dari situlah munculnya pemerintahan daerah, ya kan kalau dulu. Karena seluruh beberapa kerajaan itu sudah dikepalain oleh, eee, pemerintah Hindia Belanda. Nah, jadi untuk memberikan kekuasaan kepada raja-raja sebelum Belanda masuk, nah dia tetap berkuasa tetapi terbatas sepanjang kekuasaannya itu diatur oleh undang-undang, pemerintahan Hindia Belanda. Jadi dulu dia bisa membuat undang-undang, nah sekarang yang membuat undang-undang itu adalah, pemerintah Hindia Belanda melalui wakil-wakilnya, ya kan, yang ada di daerah. Pada daerah Kotamadya, eee, nah, secara ketatanegaraan, ya kan, pada daerah Kotamadya ataupun tingkatan kabupaten, demikian juga dengan otonominya jenis pemerintahan yang merupakan daerah otonomi di luar Jawa dan Madura langsung diperintah oleh government secara ketatanegaraan berada pada tataran
antara provinsi dan kabupaten yang mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Nah, sejak saat itulah semua urusan pemerintah Hindia Belanda beralih kepada Gubernur Jenderal. Kemudian mulai ada desentralisasi terbatas yang mulanya diawali dengan adanya desentralisasi urusan yang bersifat lokal, yaitu pembentukan wilayah administratif, keresidenan kabupaten dan kota di Jawa serta seluruh wilayah dan masyarakat di luar Jawa. Nah, jadi setiap daerah provinsi karena sangat begitu luas ya Indonesia ini pada masa itu yang masih dikenal dengan Nusantara, dan supaya untuk mengulangi kekuasaan raja, nah tidak mungkin pemerintah Hindia Belanda menghapuskan kekuasaan daripada raja. Sehingga didudukkanlah gubernur jenderal untuk membatasi kegiatan yang dilakukan oleh raja. Walaupun kerajaan itu masih tetap dikenal, tetapi dalam sistem pemerintahan, nah inilah karenanya kemampuan masyarakat kita, khususnya juga raja terhadap pendidikan itu sangat rentan ataupun sangat lemah. Nah, sehingga dengan tawaran-tawaran sistem pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda membuat kita menjadi setuju dalam pengelolaannya. Walaupun secara tidak langsung, dia telah menyerahkan kekuasaannya kepada Hindia Belanda. Dan terutama dalam hal misalnya untuk membuat satu kebijakan, pemerintah setempat ataupun raja harus berdiskusi ya kan, dengan gubernur jenderal tentang kebijakan yang akan dibuat. Nah, inilah otonomi pada masa Hindia Belanda. Jadi kita sudah mengenal otonomi pada masa Hindia Belanda. Nah, bagaimana sejarah otonomi daerah pada masa pemerintahan Jepang? Supaya jangan hilang semuanya atau ngantuk, sembari saya absen dulu. Ahmad Taufik Hidayat, ada Ahmad Taufik Hidayat, belum ada ya. Andre Yos Purba, oke, ada Bayu Laksono, ada Bayu Laksono, ada Dea Sabani. Hadir, Pak. Lagi di mana posisinya dia? Lagi ini, Pak, lagi di tempat Atu. Lagi di rumah. Oh, lagi di rumah. Dwi Aprianti baru bangun. Hadir, Pak. Lagi di mana, Wi, posisinya? Di rumah, Pak. Oke, Elizabeth Abrianti. Elizabeth Malau. Saya Jasanta Sinuraya. Hadir, Pak.
Lagi di mana posisi? Di rumah, Pak. Jasmine Zahra Siregar. Hadir, Pak. Lagi di mana nih, Jasmine? Lagi di kampus, Pak. Di kampus. Jonathan Duha lagi di jalan tadi katanya. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oh, udah nyampe Kak? Di mana ini posisi? Di kampus, Pak. Mau jumpai Kak Brodi. Sampai Kak Prodi, berarti jelas ini urusannya. Kevin Brian Sololohe. Ada Kevin, ya ada. M. Fikri Akbar. Hadir, Pak. Lagi di mana nih? Fikri. Di rumah, Pak. Oke, Muhammad Iqbal Setiawan Lubis. Muhammad Iqbal Shah. Hadir, Pak. Lagi di mana posisinya? Di kampus, Pak. Saya pikir lagi di pohon apa itu ya kan, pohon pisang. Di pohon kantin, Pak. Oh, pohon kantin ya. Mutiara Alia Afifah. Hadir, Pak. Lagi di mana posisinya? Di rumah, Pak. Novianti Veronica. Hadir, Pak. Di mana nih Vero? Di rumah, Pak. Nurwita Anjarwati. Hadir, Pak. Lagi di mana? Wid Di rumah, Pak. Ridwi Afriza. Hadir, Pak. Lagi di mana? Di rumah, Pak. Di rumah. Rima Wulandari. Hadir, Pak. Lagi di mana nih Rima? Lagi di kampus, Pak. Ada kegiatan sama kawan-kawan ya? Banyak di kampus. Lagi ngurus KKN, Pak. Hah? Ngurus Lagi ngurus. KKNT, Pak. Sonia Prahma. Hadir, Pak. Lagi di rumah. Iya, Pak. Oke, Taufik Arif Arahab. Hadir, Pak. Lagi di mana? Posisi Di kampus, Pak. kampus. Oh, banyak ya yang di kampus. Iya, Pak. Yoga Pratama Hadir, Pak. di kampus juga. Iya, Pak. Ini satu, oh masing-masing ya. Biasanya satu handphone untuk rame-rame. Ini masing-masing. Berarti lagi banyak paket nih di awal bulan. Zeki Armanda. Ada Zeki Armanda. Ada ya, dari total 22, 16 yang masih hadir. Ya, nanti berjalan apakah ada yang baru masuk lagi atau tidak. Kita berikan, ataupun tadi ada yang masuk misalnya tidak jelas, bisa disampaikan Pak saya masuk kan gitu. 1, 2, 3. Oke, 15 atau 16 orang yang baru hadir. Baik, yang lagi sambil kegiatan di kampus dipersilakan ya kan, sambil mendengarkan. Yang di rumah juga silakan, mau nantinya sambil minum ya kan, silakan. Nah, setelah pemerintah Belanda diambil alih oleh Jepang dalam penguasaan negara Indonesia,
Apakah masih dikenal juga pemerintahan daerah, otonomi atau otonomi daerah pada masa pemerintahan Jepang? Mari kita lihat. Setelah ratusan tahun Belanda berkuasa di Indonesia, penjajah Jepang berkuasa di Indonesia 3,5 tahun dengan melakukan perubahan-perubahan yang cukup fundamental. Dengan membagi dalam 3 wilayah militer, yaitu Sumatera dan Jawa Madura sebagai wilayah angkatan darat, pemerintahan melakukan penetrasi ke dalam kehidupan masyarakat jauh lebih intensif dibandingkan pemerintahan Hindia Belanda. Nah, masa Jepang, pemerintahan yang dibentuk adalah pemerintahan militer yang melaksanakan pemerintahan di Indonesia dengan penyelenggaraan yang sesuai dengan kepentingan Angkatan Perang Jepang yang bersangkutan dengan melanjutkan pemerintahan yang telah ada, yaitu pemerintahan dari masa Hindia Belanda. Pemegang kuasa pemerintahan militer tertinggi adalah Dai Nippon yang juga pemegang kekuasaan terdahulu yang ada di tangan Gubernur Jenderal. Jadi namanya Dai Nippon, kalau Belanda namanya Gubernur Jenderal. Jadi masa Jepang, Indonesia diperintah dengan pembagian urusan ala Jepang, yaitu pimpinan bala tentara Jepang sebagai pemerintah pusat yang dikuasai Angkatan Darat dan Angkatan Laut, sedangkan pemerintah daerah tetap diserahkan Kencho atau Bupati dan Saiko atau Wali Kota, semuanya di bawah Sukokan atau Residen. Nah, susunan pemerintah di daerah diatur dalam Osamu Seri nomor 27 tahun 1942. Jadi tetap ada wali kota maupun bupati yang dipimpin oleh seorang tentara dari Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Jadi lebih dalam lagi dalam pelaksanaan pemerintahan. Nah, kalau dia pemerintahan daerah seharusnya kan bagaimana mensejahterakan daripada masyarakatnya. Akan tetapi pada masa Jepang ini kebalikannya, bagaimana mereka bekerja tanpa dibayar dan tanpa adanya waktu kerja. Inilah yang menyebabkan Jepang ya kan lebih kejam lagi dalam sistem pemerintahan daerah. Jadi tidak ada, bisa dikatakan, hak suara yang diberikan oleh Jepang bagi masyarakat kita. Nah, semua diatur oleh Angkatan Daratnya. Jadi dari Belanda maupun Jepang yang turun ataupun memimpin Indonesia itu bukan pemerintahannya secara langsung, tetapi alat kelengkapan negaranya yaitu tentara. Nah, pada masa Belanda juga pemerintah kita, Gubernur Jenderal itu dipimpin oleh seorang Angkatan Darat ya. Jadi bukan memang warga sipil lah katakan. Karena hal ini kalau seandainya warga sipil dikhawatirkan dapat membangun jaringan untuk melakukan pelonggaran kepada masyarakatnya, sehingga tidak ada kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menggali daripada
masyarakat Indonesia supaya bisa mandiri. Nah, setelah itu barulah pemerintahan kita merdeka yang pada masa itu dipimpin oleh Soekarno-Hatta, kemudian secara normatif negara Indonesia terbentuk setelah proklamasi. Dan sejak saat itu dalam menjalankan pemerintahan negara Indonesia berpijak pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertinggi di negara Republik Indonesia. Jadi setelah Indonesia merdeka, maka masih pada saat itu kita pemerintah sentralistik. Nah, perkembangan kebijakan dan landasan hukum penyelenggaraan pemerintah daerah berkaitan dengan prinsip dan sistem pembagian urusan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tertuang dalam pasal 18. Nah, pembagian daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Dengan memandang dan mengingat dengan dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Nah, setelah Indonesia merdeka, barulah Indonesia mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Nah, untuk membantu pemerintah pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, maka dibuatlah sistem pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Nah, saat inilah diberlakukan desentralisasi pembagian secara sebagian, tetapi belum dikategorikan sebagai otonomi. Nah, menurut Solly Lubis, jelaslah bahwa pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan. Sebenarnya pasal 18 lebih banyak mengandung ketentuan tentang penyelenggaraan pemerintahan, dalam hal ini pemerintah daerah. Hal ini didasarkan atas pembagian wilayah NKRI yang begitu luas dan kecil serta beraneka suku bangsa dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi desentralisasi ini juga sama halnya dengan pelimpahan sebagian kekuasaan oleh pemerintah pusat dan daerah. Tetapi dalam hal ini pertanggungjawaban masih kepada pihak yang menyuruh. Nah, sedangkan otonomi daerah sudah pemerintah daerah lah yang menjadi tanggung jawabnya terhadap pelaksanaannya. Nah, sejarah perkembangan pengaturan tentang pelaksanaan desentralisasi di Indonesia sejak kemerdekaan sampai masa berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 telah mengalami berbagai pengaturan yang tidak konsisten. Beberapa kali dilakukan perubahan secara prinsip dalam pengaturannya sehingga dalam kenyataannya di Indonesia memang belum pernah terjadi penyelenggaraan pemerintah lokal yang relatif kuat. Hal itu pula yang menjadi hambatan pelaksanaan otonomi daerah. Namun demikian sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 99 dan sampai dengan sekarang pelaksanaan otonomi sudah mengalami perkembangan yang begitu pesat dan tetap dalam bingkai NKRI. Nah, tadi seperti saya katakan pada masa Indonesia kemerdekaan
belum seluruhnya pelimpahan kekuasaan itu diberikan kepada pemerintah daerah. Kenapa? Syarat dalam pemberian otonomi daerah, kepala daerahnya harus dipilih secara langsung. Nah, pada masa kemerdekaan sampai dengan lahirnya Undang-Undang 22 tahun 99, kepala daerah itu masih ditunjuk oleh pemerintah pusat, ya, sehingga secara notabene ya dia harus tunduk dan taat kepada apa yang diperintahkan oleh pemerintah pusat, meskipun dia berada di daerah sebagai kepala pemerintahan. Sehingga untuk perkembangan tujuan daripada otonomi daerah itu pada masa itu belum berjalan secara merata ataupun maksimal. Nah, jadi tergantung daripada pemerintah pusat, tugas-tugas apa saja yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Makanya pada masa Orde Lama atau Orde Baru, gubernur itu dari tentara. Hampir sama kan dengan pada masa Hindia Belanda ataupun Jepang, kepala daerah itu ya dari angkatan gitu dia. Angkatan darat ataupun angkatan laut. Nah, demikian juga pada masa kemerdekaan masih ada angkatan darat yang memimpin kepala daerah. Nah, ini menunjukkan otonomi secara langsung masih belum terjadi secara signifikan. Nah, barulah setelah tahun 99 otonomi daerah baru diubah kan gitu. Sistemnya walaupun secara tidak langsung juga masih belum secara penuh. Nah, sampailah pemilihan kepala daerah secara langsung. Inilah baru sebagai dunia baru bagi daerah untuk dapat mengelola potensi-potensi yang ada di dalam daerahnya. Baik, sampai di sini apakah ada yang mau kita diskusikan? Nah, saya lihat pada fokus semuanya dengan kegiatan di kampusnya. Ya, kok pada anteng nih dia. Bagaimana? Ada pertanyaan? Kita mau izin hari ini nggak sampai dengan jam 3. Nah, saya sebentar ada yang mau saya kerjakan dulu. Sebelum nantinya saya masuk lagi di les keduanya. Ayo, mana nih? So, Novi, Vita, Dwi, Iqbal. Ada yang mau diskusikan atau sudah pas? Atau udah Pak, kita akhiri aja perkuliahan hari ini. Gimana nih? Karena nggak ada yang muncul ini wajahnya kan pada saat mau absen aja nih muncul. Halo, ada nggak orangnya di sana?
Gimana nih Yoga? Balsa ada yang mau didiskusikan? Karena tadi saya ngomong ya kan 1 jam lebih kurang, semuanya pada sibuk ngobrol juga ya kan di sana masing-masing. Yang di rumah lah yang mungkin fokus untuk mendengarkan. Nah, nanti Pak kan ada video recordnya bisa kami putar-putar ya kan. Kan itu. Gimana? Kita sudahi perkuliahan pada siang hari ini. Karena nggak ada yang ngapa nih. Mana nih suaranya? Cukup, Pak. Iyalah, langsung ya kan cukup ya kan. Pak, mau nanya, Pak. Nah, Pak, itu yang tugas kelompok itu temanya bebas kan, Pak? silakan bebas temanya sesuai dengan rencana pembelajaran yang kita sudah bahas di awal perkuliahan. Jadi mau tema apa saja sepanjang masuk pada RPS ya saudara kembangkan kan gitu temanya misalnya kan tentang otonomi. Nah, mau bagaimana pelaksanaan otonomi yang baik itu silakan misalnya seperti itu. Ya, bebas sesuai dengan keinginan kelompoknya. Yang penting sistematika penulisannya sudah kita sepakati minggu lalu. Ya kan bab 1, bab 2 dan bab 3-nya apa yang menjadi sebabnya itu harus ada. Oke, baik. Apabila tidak ada pertanyaan, kita akhiri perkuliahan kita hari ini karena makin lama makin sedikit yang masuk. Sampai jumpa lagi untuk pertemuan minggu depan pada frekuensi yang sama, linknya tetap sama sampai dengan pertemuan ke-7. Nantinya pertemuan ke-8 kita UTS. Nah, kalau di jadwal UTS-nya itu di tanggal 5 bulan 12. Sepanjang belum ada perubahan, masih mengikuti jadwal dari portal. 1 bulan ke depan kita sudah UTS. Baik, terima kasih. Sampai jumpa lagi minggu depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.